Warning untuk para orang tua. Sebagai orang tua, menitipkan anak kepada orang lain adalah keputusan yang sering kali diambil dengan keyakinan bahwa mereka akan dirawat dengan baik. Namun, penting untuk selalu berhati-hati dan waspada. Pastikan Anda benar-benar mengenal orang yang akan merawat anak Anda dan pantau secara rutin kondisi mereka. Kisah tragis Sylvia Likens mengingatkan kita betapa pentingnya untuk tidak pernah mengabaikan tanda-tanda bahaya atau keluhan dari anak-anak kita. Keamanan dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab kita yang paling utama. Jangan pernah ragu untuk melindungi mereka, bahkan jika itu berarti harus mempertanyakan kenyamanan atau keputusan yang telah diambil. Dalam video ini, kami akan mengulas secara mendalam tentang latar belakang kasus ini, bagaimana kekejaman ini bisa terjadi, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang tua. Tujuan kami bukan hanya untuk menceritakan kembali kisah yang mengerikan ini, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada para orang tua tentang pentingnya kewaspadaan dalam memilih siapa yang mereka percayai untuk merawat anak-anak mereka. Bayangkan jika anak yang Anda sayangi dikhianati dan disiksa oleh seseorang yang seharusnya merawatnya. Inilah kisah tragis Sylvia Likens, seorang gadis remaja yang tewas dengan cara yang paling kejam di tangan pengasuhnya. Kasus ini bukan hanya tentang penderitaan seorang gadis, tetapi juga tentang bagaimana lingkungan sekitar menutup mata terhadap kekejaman yang berlangsung. Siapkan diri Anda, karena kisah ini akan membuat Anda merinding. Sebelum lanjut cerita ini jangan lupa subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata yang mengerikan untuk episode kali ini. Sylvia Mary Likens lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1949, di Lebanon, Indiana, Amerika Serikat. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Lester dan Betty Likens. Keluarga Likens hidup dalam kemiskinan, dan orang tua Sylvia bekerja sebagai penjual permen di berbagai karnaval keliling. Karena pekerjaan mereka yang sering berpindah-pindah, Sylvia dan adik perempuannya, Jenny Likens, seringkali harus tinggal bersama saudara atau kenalan keluarga. Sylvia dikenal sebagai gadis yang ceria, ramah, dan baik hati. Ia sangat peduli terhadap adik-adiknya, terutama Jenny yang menderita polio dan harus menggunakan penyangga kaki. Meski hidup dalam kemiskinan, Sylvia selalu berusaha menjaga kebahagiaan keluarganya. Untuk memastikan Sylvia dan adik perempuannya, Jenny, mendapatkan tempat tinggal yang stabil sementara orang tua mereka bekerja, Lester dan Betty mempercayakan mereka kepada Gertrude Baniszewski, seorang ibu yang biasa dikenal sebagai pengasuh anak. Namun, keputusan ini menjadi awal dari tragedi yang mengerikan. Sylvia, seorang gadis yang dikenal ceria dan penuh semangat, tidak tahu bahwa ia akan menghadapi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama tinggal bersama Gertrude. Gertrude Baniszewski lahir pada tanggal 19 September tahun 1929. Ia adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kondisi yang sangat miskin di Indianapolis, Indiana. Ia memiliki 7 anak dari beberapa pernikahan yang gagal. Baniszewski, yang dikenal sebagai Gertrude atau Gertie, mengalami kehidupan yang keras sejak kecil. Dia pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah kesehatan yang serius, dan menghadapi kesulitan finansial yang kronis. Selain itu, Gertrude memiliki sifat yang sangat manipulatif dan temperamental. Ia seringkali mengandalkan anak-anaknya untuk membantu keuangan keluarga dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan sebagai bentuk disiplin. Kondisi hidupnya yang buruk dan beban tanggung jawab yang besar membuatnya menjadi sosok yang pahit dan marah terhadap dunia. Pada tahun 1965, Lester dan Betty Likens, yang membutuhkan waktu untuk bekerja di karnaval, memutuskan untuk menitipkan Sylvia dan Jenny kepada Gertrude Baniszewski dengan imbalan $20 per minggu. Awalnya, Sylvia dan Jenny diperlakukan dengan baik oleh Gertrude dan anak-anaknya. Namun, ketika pembayaran dari orang tua mereka terlambat,
Gertrude mulai menunjukkan perilaku yang semakin kasar terhadap Sylvia. Kekerasan dimulai dengan pukulan dan kata-kata kasar, tetapi dengan cepat meningkat menjadi penyiksaan fisik yang brutal. Gertrude menuduh Sylvia melakukan berbagai tindakan yang tidak berdasar, seperti mencuri dan menyebarkan gosip tentang putrinya. Ia juga menuduh Sylvia melakukan hubungan seksual yang tidak bermoral, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Anak-anak Gertrude, serta beberapa anak dari lingkungan sekitar, juga terlibat dalam penyiksaan ini. Mereka mengikuti arahan Gertrude dan ikut serta dalam memukul, membakar, dan bahkan memahat kata-kata hinaan di tubuh Sylvia dengan benda tajam. Selama beberapa bulan, Sylvia dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Ia dikunci di ruang bawah tanah, dibiarkan kelaparan, dan dipaksa untuk makan kotoran. Kondisi fisiknya memburuk dengan cepat, tetapi tidak ada seorang pun yang mencoba untuk menghentikan penyiksaan atau melaporkannya ke pihak berwenang. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1965, setelah berbulan-bulan penyiksaan, Sylvia akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, penuh dengan luka bakar, memar, dan luka-luka terbuka. Selama penyekapan di rumah Bani Sulski, Sylvia mengalami berbagai bentuk penyiksaan yang mengerikan. Salah satu tindakan yang paling mengejutkan adalah ketika Gertrude memerintahkan anaknya yang berusia 14 tahun untuk memahatkan kalimat, "I'm a prostitute and proud of it," yang artinya, saya seorang pelacur dan bangga dengan hal itu. Kalimat ini mengandung makna bahwa seseorang mengakui dirinya sebagai pelacur dan merasa bangga dengan identitas tersebut. Meskipun dalam konteks kasus Sylvia Likens, kalimat ini digunakan sebagai bentuk penghinaan dan penyiksaan. Kalimat ini dipahatkan di tubuh Sylvia menggunakan jarum panas oleh pelaku untuk mempermalukan dan merendahkan martabatnya secara ekstrim. Sylvia juga dipaksa untuk memakan kotoran, dan ia dibiarkan kelaparan selama berminggu-minggu. Meskipun beberapa tetangga dan teman-teman anak Gertrude sempat melihat kondisi Sylvia yang mengenaskan, tidak ada satupun dari mereka yang melaporkannya kepada pihak berwenang. Ketidakpedulian dan ketidakberanian masyarakat sekitar ini turut berperan dalam kematian tragis Sylvia. Motif dibalik kekejaman Gertrude Baniszewski sangat kompleks. Beberapa faktor yang berkontribusi termasuk kondisi psikologis. Gertrude diduga mengalami gangguan mental yang tidak terdiagnosis, yang diperparah oleh tekanan hidup yang ekstrim. Ia mungkin merasa frustrasi dan tertekan dengan kehidupannya sendiri, yang kemudian dilampiaskan pada Sylvia sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya. Ada spekulasi bahwa Gertrude iri dengan kecantikan dan keceriaan Sylvia. Sebagai seorang wanita yang hidup dalam kemiskinan dan penuh masalah, Gertrude mungkin melihat Sylvia sebagai perwujudan dari segala sesuatu yang ia benci dalam hidupnya. Gertrude memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengontrol orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anaknya. Dengan menyiksa Sylvia, ia mungkin merasa memiliki kendali dan kekuasaan yang selama ini tidak ia miliki dalam hidupnya. Gertrude berhasil memanipulasi anak-anaknya dan anak-anak di lingkungan sekitar untuk ikut serta dalam penyiksaan. Ini menunjukkan kemampuan manipulatifnya dan juga betapa rentannya anak-anak dalam situasi ini. Setelah kematian Sylvia, polisi segera menangkap Gertrude Baniszewski dan anak-anaknya. Selama persidangan, bukti-bukti yang mengerikan tentang penyiksaan yang dialami Sylvia terungkap, mengejutkan masyarakat Amerika Serikat. Gertrude Baniszewski akhirnya dihukum seumur hidup, meskipun ia dibebaskan bersyarat pada tahun 1985 setelah menjalani 20 tahun di penjara. Kasus ini dikenal sebagai salah satu kasus penyiksaan paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat dan terus menjadi subjek penelitian dan diskusi hingga hari ini. Dalam kasus ini terdapat informasi yang unik. Selama penyekapannya, Sylvia sempat dipaksa oleh Gertrude untuk menulis surat kepada orang tuanya yang mengatakan bahwa ia kabur dan diculik oleh sekelompok anak laki-laki. Surat ini ditujukan untuk menutupi jejak penyiksaan jika ada pihak yang curiga. Bukan hanya Gertrude yang terlibat dalam penyiksaan, tetapi juga anak-anaknya dan teman-teman mereka. Ini menunjukkan dampak manipulasi dan tekanan sosial terhadap perilaku kekerasan yang terjadi dalam kelompok. Kasus Sylvia Likens diadaptasi ke dalam beberapa buku dan film, termasuk film An American Crime 2007 yang dibintangi oleh Ellen Page dan Catherine Keener, serta film The Girl Next Door 2007 yang terinspirasi oleh kejadian ini.
Kasus Sylvia Likens adalah pengingat yang mengerikan tentang seberapa jauh kekejaman manusia bisa terjadi ketika kekerasan dan manipulasi dibiarkan tanpa pengawasan. Dan kasus ini adalah salah satu contoh paling kejam dari kekerasan terhadap anak dalam sejarah Amerika Serikat. Ini adalah pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan empati terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang tidak dapat membela diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mengikuti cerita tragis Sylvia Likens bersama kami. Apakah menurut kalian hukuman yang diterima para pelaku cukup adil? Atau adakah yang kalian pikirkan seharusnya dilakukan berbeda dalam kasus ini? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.